Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Enggak, ورسولا Feri. ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang dan juga kesempatan sehingga bisa hadir dan berkumpul dalam kajian fikih bersama gurunda kita Ustazah Dr. Nurlaila Kemal Hasim MA dengan judul Adab Bersahabat dengan Al-Qur'an. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Habibullah manusia paling sempurna, junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan juga kita dan juga para tabiin serta kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita luruskan niat karena Allah untuk mencari ilmu pada pagi hari ini. Allah melihat segala sesuatunya karena niat kita. Mari kita buka kajian fikih dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ridho dengan kegiatan kita pagi hari ini. Baiklah, insya Allah kita akan belajar bersama, maka izinkan saya membaca susunan acara kajian pagi hari ini dan juga biodata gurunda kita. Kajian fikih adab bersahabat dengan Al-Quran dengan pemateri Ustazah Dr. Nurlaila Kemal Hasim MA. Saya Anjani sebagai moderator yang insya Allah akan memandu kajian pagi hari ini. Dibantu notulen oleh Umi Reni dan Catur. Hari Ahad 10 November 2024, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut, yaitu pukul 5.30 moderator memulai kajian dengan muqaddimah dan membacakan susunan acara. 5.40 qiraatul Quran oleh Ustazah Fira pada Quran Surat Al-Imran ayat 7-9 dan sari tilawah oleh Ustazah Citra. Kemudian 5.50 pemaparan materi oleh Ustazah Dr. Nurlaila Kemal Hasim MA. Kemudian 6.30 moderator mempersilakan sesi tanya jawab boleh melalui room chat atau raise hand. Kemudian pukul 7 kajian ditutup dengan doa oleh Ustazah dan diakhiri oleh doa kafaratul majelis oleh moderator. Kemudian biodata narasumber kita pada pagi hari ini yaitu nama Dr. Nurlaila Kemal Hasim MA, Master of Art. Kemudian nama panggilan beliau adalah Laila atau Nurlaila. Beliau lahir di Aikmel atau Lotim, Lombok Timur 10 Ya, Juni jadi salah, bukan 1970. dokter tapi dokter. Dokter. Dokter, ya, Afan. Dokter. Oh ya, pakai O ya, saya. Ya, Afan. Kemudian status beliau sudah menikah dengan 5 anak. Beliau adalah istri dari Ustadz Abdul Rahman, Qori terbaik internasional di Teheran, Iran tahun 2006. Masya Allah. Aktivitas beliau yaitu mengajar, mengasuh pondok, pesantren, tahfiz Al-Furqan, menulis dan juga sebagai motivator. Pekerjaan beliau adalah guru dan motivator. Pendidikan S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, konsentrasi di tafsir hadits. Kemudian akun Facebook Nurlaila Hasim dan akun IG Nurlaila Hasim. Beliau tinggal di Ponpes Tahfiz Al-Furqan, Dasan Cermen, Desa Lenting, Kecamatan Sakra Timur, Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Moto hidup beliau yaitu be yourself, be happy, do your best, and be the best. Masya Allah. Baiklah, kita awali kajian kita pagi hari ini dengan pembacaan qiraatul Quran oleh Ustazah Fira
dan sari tilawah oleh Ustazah Citra Dianta pada Quran Surat Ali Imran ayat 7-9. Kepada Ustazah Fira dan Ustazah Citra kami persilakan. Tafadhal masykur. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antara ada ayat-ayat yang muhkamat, yaitu ayat-ayat yang terang dan tegas maksudnya, dapat dipahami dengan mudah. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Artinya ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian sulit dipahami atau hanya Allah yang mengetahui. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dan sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh,
Allah tidak pernah menyalahi janji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Fira dan Ustazah Citra yang sudah membacakan ayat-ayat Al-Quran pada Quran Surat Ali Imran ayat 7-9. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk pada acara inti kita, yaitu pemaparan materi kajian fikih adab bersahabat dengan Al-Quran oleh Ustazah Dr. Laila Kemal Hasim MA. Kepada Ustazah Nur Laila, kami persilakan. Tafadhali masykurah Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu ala nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ini kalau di Lombok ini pagi pukul 6.30. Itu di Jepang pukul berapa sekarang ini? Pukul 7.42 Ustazah. Pagi apa sore? Pagi Ustazah. Pagi ya. Hai, iya Ustazah. Berarti bedanya dikit aja ya kita ya. Bedanya 1 jam kalau sama Wita. Kalau sama WIB beda 2 jam Ustazah. Iya, iya, iya. Baik, bahagia sekali rasanya pagi ini bertemu dengan sahabat-sahabat semua di Jepang sana ya, Masya Allah. Jauh tetapi dekat. Di hati Masya Allah. Pertama, segala puji bagi Allah yang pagi ini memberikan kehidupan kepada kita setelah semalam Allah memberikan latihan kematian kepada kita semua. Masya Allah. Bahwa dalam setiap peristiwa tidur kita di malam hari itu adalah latihan untuk menghadapi kematian. Karena sebelum kita tidur kita berdoa kepada Allah. Bismikallahumma ahya wa amut. Nah, dengan nama Allah aku ini hidup dan mati. Jadi peristiwa tidur sendiri adalah latihan kematian. Ya. Karena kita hilang kesadaran, kita nggak tahu orang ngapain gitu. Kemudian ketika kita terbangun, Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah semalam nih kita mati gitu. Ya. Wa ilaihin nusyur, kemudian kita diingatkan pula bahwa hanya kepada Allah kita akan kembali. Jadi bangunnya kita di pagi hari bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi adalah salah satu karunia yang besar. Karena itu kita ucapkan Alhamdulillah. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketika pagi hari datang lalu kita bisa menyambut pagi hari. Hal pertama yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Allahumma bika asbahna. Ya Allah, dengan izinmu kami bisa menyambut datangnya pagi hari. Wa bika amsayna, dan dengan izinmu kami akan bisa nanti sampai di sore hari. Karena kalau Allah mau bisa aja ntar siang, 1 jam lagi, 2 jam lagi kita berpulang ya. Masih ingat bagaimana artis Marissa Haque yang beliau pulang tanpa sakit tiba-tiba ya, begitu tidur di malam harinya ya paginya sudah nggak ada. Jadi sekali lagi pertemuan kita pada pagi hari ini adalah satu karunia yang besar dan saya sangat berbahagia sekali. Alhamdulillah. Jadi yang kedua, kita sama-sama sebelum memulai kajian, kita sama-sama berdoa memberikan hadiah Al-Fatihah. Pertama kepada kedua orang tua kita. Beliau masih ada sekarang ataupun beliau sudah berpulang. Semoga Allah memberikan beliau tempat yang terbaik di sisinya, di surga Firdausnya. Semoga juga Allah selalu memberikan kebahagiaan kepada beliau berdua sebagaimana beliau sentiasa berupaya membahagiakan kita, menyenangkan kita, menghibur hati kita di saat kita masih bayi ya. Memperlakukan kita dengan begitu lembut, kasih sayang. Semoga Allah pun memperlakukan beliau lebih dari itu. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Al-Fatihah.
Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Al-Fatihah yang kedua untuk guru-guru kita ya, sejak kita lahir guru pertama kita ya orang tua kita. Kemudian guru kita di TK, di SD, sampailah kita dewasa sekarang. Ya, beliau adalah salah satu dari orang tua kita. Karena orang tua itu kan ada 4. Yang pertama orang yang melahirkan kita. Kemudian orang tua kita yang kedua adalah orang yang mendidik kita. Kemudian yang ketiga, orang yang membesarkan kita. Karena dalam kehidupan kita ini kan yang membesarkan kita ternyata bukan cuma orang tua. Ada yang orang tuanya meninggal, tinggal sama kakeknya, tinggal sama bibi, paman, budenya gitu. Jadi beliau adalah orang tua yang membesarkan kita. Kemudian orang tua kita yang keempat, orang tua yang menikahkan kita dengan anaknya, mertua kita. Nah, ini orang tua kita juga ya. Jadi sekali lagi kita doakan para guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, memberikan kesehatan, limpahan rezeki yang berkah, kehidupan yang bahagia fi dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Al-Fatihah yang ketiga, ya, Al-Fatihah yang ketiga adalah untuk semua orang yang telah berbuat baik kepada kita. Disengaja ataupun tidak, ya. Kita ingat ataupun kita lupa. Semoga kepada beliau semua Allah limpahkan kebaikan yang banyak sebagaimana beliau begitu tulus memberikan kebaikan pada kita tanpa kita minta. Ya, kemudian juga tentu saja jangan lupa kita mendoakan diri kita sendiri. Semoga setiap hari kita adalah hari-hari yang penuh dengan ampunan Allah. Karena nggak ada orang yang bersih dari dosa ya. Setiap hari, ya, setiap saat, bisa saja kita melakukan kesalahan. Karena itu, sahabat semua, sama-sama kita mendoakan diri kita. Mudah-mudahan diri kita ini adalah orang yang Allah damaikan hati kita dengan mencintai Allah di atas segala-galanya. Ya, untuk diri kita semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita setiap hari, memberkahi kehidupan kita, merahmati kita, dan yang terutama sekali, semoga sisa umur kita ini berkah. Ya, dikatakan sisa umur karena kita nggak tahu ya sisanya berapa lama lagi. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Al-Fatihah yang kelima untuk sahabat-sahabat semua yang sedang ada di rantau di Jepang sana. Masya Allah pasti rindu dengan keluarga ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rezekinya. Kemudian dimudahkan cita-citanya. Kemudian semoga Allah senantiasa berikan rahmat keselamatan di rantau sana sehingga nanti pada saatnya berjumpa kembali ke tanah air, berjumpa dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia yang berkekalan di dunia wal akhirah. Khusus untuk teman-teman semua di rantau sana dan dimanapun saudara-saudara kita berada di luar negeri, semoga sentiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu juga dijaga keimanannya, keteguhan hatinya ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah nanti Allah izinkan bertemu dengan keluarga kembali. Untuk teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang ada di rantau di seluruh negara, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Ustazah Shinagawa Febrianti ya, yang menjadi wasilah pertemuan kita yang luar biasa di pagi hari ini untuk pertama kalinya. Dan saya langsung live ini dari Dasan Cermen di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Furqon di teras rumah kami di Beruga. Beruga orang Sasak bilang Beruga itu saung ya, di depan rumah. Ini di dusun kecil di pondok pesantren kami. Kemudian juga
Saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Dian yang pagi ini kemudian mempertemukan kita semua dan kepada semua teman-teman yang bertugas. Semoga Allah sentiasa menjadikan setiap ikhtiar itu sebagai bagian dari ibadah dan sebagai bagian dari wasilah besarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wasilah-wasilah beliau semua, pagi ini kita berada di salah satu taman surga karena majelis ilmu itu disebut oleh baginda Nabi SAW Raudhan min Riyadil Jinan. Ya, salah satu taman di antara taman-taman surga. Maka mampirlah gitu. Kenapa? Di situ ada doa ribuan malaikat ya. Pagi ini kita dibersamai oleh malaikat-malaikat Allah ketika kita berbagi ilmu Allah. Alhamdulillah. Dan pagi ini juga ada satu tema yang luar biasa. Tema kita adalah adab bersahabat dengan Al-Quran. Masya Allah ya. Sebagaimana lazimnya kita bersahabat ya dalam kehidupan kita sehari-hari, sahabat itu adalah yang pertama orang yang, ini kalau dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita sebut sahabat itu apa? Orang yang kalau kita ketemu menyenangkan hati kita. Sahabat itu adalah orang yang paling kita cari ketika kita berada dalam keadaan galau. Itu pasti kita nyari sahabat kita. Tempat curhat kita. Nah, itu sahabat ya. Kemudian sahabat itu juga orang yang kita bisa di depan dia tuh apa adanya. Sahabat itu juga orang yang menerima kita apa adanya. Sahabat itu juga orang yang sangat kita sayangi ya. Dan sahabat sejati itu ya Al-Quran. Maka ada salah satu peribahasa Arab yang mengatakan khairu jalisin al-kitab. Ada yang mengartikan bahwa peribahasa itu berarti sebaik-baik teman duduk itu adalah Alkitab, buku ya, maksudnya banyak membaca. Karena dengan banyak membaca cakrawala berpikir kita menjadi luas ya. Tapi Alkitab juga sebutan untuk salah satu nama dari nama-nama Al-Quran. Ya, Al-Quran disebut dengan Alkitab, ya, At-Tanzil dan lain-lain. Jadi sebaik-baik teman duduk itu adalah Al-Quran. Yang kita bisa curhat di situ ya, sambil kita curhat kepada Allah sambil kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi bersahabat dengan Al-Quran adalah sahabat sejati yang tidak akan pernah meninggalkan kita bahkan sampai di akhirat nanti. Jadi memilih bersahabat dengan Al-Quran adalah salah satu kemuliaan dari Allah. Ya, kita dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita nggak bisa bersahabat dengan semua orang. Ya, kita punya sahabat tertentu orang. Kita lihat-lihat dulu, dia cocok nggak dengan kita nyaman nggak sama dia. Tapi ketika kita memilih bersahabat dengan Al-Quran, maka itu adalah salah satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat bahwa segala kebaikan, ya, segala amal saleh yang mampu kita lakukan itu adalah bagian dari tanda-tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, sahabat-sahabat semua, pagi ini sekali lagi kita akan lebih dalam belajar bagaimana adab kita terhadap Al-Quran. Iya, yang pertama bersahabat dengan Al-Quran artinya memastikan bahwa kita sering sekali, bahkan selalu bersama Al-Quran. Ya, kita tidur sama Al-Quran, kita duduk sama Al-Quran, kita makan sama Al-Quran, kita jalan musafir bersama Al-Quran. Ya, jadi bersahabat dengan Al-Quran artinya bahwa sebagian besar rutinitas kita sehari-hari itu adalah bersama Al-Quran. Lah nanti pertanyaannya, lah mosok bawa-bawa Quran gitu. Ya tidak begitu. Tapi setidaknya ketika kita dalam melakukan rutinitas kita, bukankah zikir kita itu bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, nanti kita akan sampaikan bagaimana caranya. Jadi yang pertama ada bersahabat dengan Al-Quran adalah memastikan bahwa kita sering-sering bersama Al-Quran. Tidak dikatakan sahabat kalau ketemunya jarang.
ya paling teman biasa gitu ya. Tapi kalau bestie, sahabat, nah bestie kita itu kan paling tahu dengan kita ya. Nah, bestie kita itu orang yang paling mengerti kita. Bestie kita itu orang yang apa ya? Paling sering intens berkomunikasi dengan kita. Nah, kita ketika bersahabat dengan Al-Qur'an berarti we make sure bahwa kita ini paling sering berinteraksi dengan Al-Quran. Sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau ketemu Al-Qurannya seminggu sekali belum dibilang bersahabat. Seminggu sekali. Atau dia ketemu Al-Qurannya, berinteraksi dengan Al-Qurannya 3 hari seminggu. Iya, ini masih jarang. Tapi yang bisa dikatakan orang bersahabat dengan Al-Quran adalah tiada hari tanpa Al-Quran. Itu yang pertama, tentang definisi bersahabat dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, bersahabat dengan Al-Quran artinya bahwa kita senang mendengar suara sahabat kita. Kita senang mendengar ceritanya. Ya, kita senang mendengar celotehnya gitu. Nah, bagaimana kita sekarang udah declare nih, we say that Al-Quran is our best friend. Tapi benar nggak bahwa kita kalau membaca Quran tuh kayaknya cinta banget gitu? Benar nggak? Begitu kita baca Al-Quran, kita senang gitu. Atau kita ngerasa terpaksa. Kenapa? Karena ada WA group, ya, Odoj. One day, one juice gitu. Jadi ada keterpaksaan. Kalau orang yang bersahabat dengan Al-Quran, maka yang ada di dalam hatinya adalah kebahagiaan. Wah, ketemu bestie nih gitu ya. Benarkah kita cinta membaca Al-Quran? Benarkah ada rasa bahagia ketika kita membaca Al-Quran? Itu. Kemudian yang ketiga, bersahabat dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah sahabat yang spesial. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau yang datang ke rumah kita sahabat spesial, apa yang kita lakukan? Coba Mbak Dian ya, kalau sahabatnya datang, Mbak Dian gimana nih persiapan menyambut sahabatnya? Ya, gimana Disiapin persiapannya bakso. menyambut dia? Disiapin bakso. Disiapin makanan kesukaannya, siapin apa lagi? Iya. Bersihin rumahnya dulu penting Ustazah. Bersih-bersih rumah, ya kan malu ya bestinya mau datang ke Iya. rumahnya kotor gitu. Terus apa Kotor. lagi persiapannya? Makanan kesukaan, bersih-bersih rumah, Iya, apa terus lagi? kita menjamu dengan menu menjamu yang terbaik. Sama apa lagi ya? Muka ramah Ustazah, Menyambut siapin dengan muka ramah. menyambut dengan gembira mungkin. Pasti ya, pasti. Jadi ketika bestie kita itu datang, yang kita lakukan adalah memberikan performan terbaik kita dalam segala sisinya kan gitu. Iya. Hidangan terbaik kesukaan dia. Pakaian kita yang terbaik, yang kira-kira nggak membuat sahabat kita merasa diremehkan dengan pakaian kita, nggak berpakaian sembarangan gitu ya. Kemudian juga pasti seorang yang bertemu dengan sahabatnya pasti akan menyambut dengan begitu bahagia. Yang datang bahagia ya, kemudian yang nyambut juga bahagia. So that the thing we have to do ya. Bagaimana ketika kita bersama Al-Quran, kita bertemu dengan Al-Quran dengan pakaian kita yang terbaik ya, menutup aurat ya. Kemudian juga membacanya itu dengan bahagia. Nah ya, dan lain-lain. Nah, jadi performan kita terbaik ketika bersama bestie kita, bersama Al-Quran kita. Kemudian memastikan ya tadi bersih-bersih ya. Bersih-bersihnya kita berhadapan dengan Al-Quran apa tuh? Setelah kita berpakaian yang terbaik, iya memastikan bahwa kita ini dalam keadaan rapi, bersih, cantik, berwudu. Ya, berwudu. Kemudian para ulama menyebutkan membaca Al-Quran itu salah satu adabnya adalah membaca dengan menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat. Terus bagaimana dong? Kita di kendaraan kan kendaraannya motor-motor dari sana sini. Tapi saya mau baca Quran. Yaitu salah satunya selagi bisa. Dan kita di tempat yang memungkinkan. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, misalnya kita di kereta ya, kayak orang-orang di mana di Timur Tengah sana. Mereka di kereta atau teman-teman kita di Perancis, mereka juga kalau baca Quran kadang sambil menggelantung ya, baca Quran gitu.
hadapnya tentu berubah-berubah. Pada intinya adalah ketika kita memutuskan untuk bersahabat dengan Al-Quran, kita akan sering bersama Al-Quran, dan mengenai menghadap kiblat itu adalah salah satu. Dan ketika itu memungkinkan. Misalnya kita baca di rumah, baca di masjid sambil nunggu waktu sholat, itu kan menghadap ke kiblat. Tapi kalau menghadap tempat lain bukan berarti tidak bagus ya. Selagi memungkinkan kita menghadap ke kiblat. Itu adabnya. Kemudian adab yang harus juga adalah membaca Al-Quran dengan tahsinnya. Belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini kita cinta banget nih baca Quran. Tapi nggak mau tahu, ya, nggak mau belajar tentang huruf-hurufnya, makharijnya, cara membacanya, dengungnya bagaimana, nggak ngerti. Pokoknya baca aja deh gitu, hantam aja. Nah ini kita bersahabat tetapi tidak mengerti maunya sahabat kita. Ini kurang juga nih ya. Ngaku bestie tapi nggak ngerti sahabatnya gitu. Bahwa sahabatnya nggak suka sambal pedas gitu. Dibuatin sambal yang pedas, ini bukan bestie nih. Karena bestie itu pasti tahu apa yang disukai oleh sahabatnya. Begitu juga dengan Al-Quran. Ketika kita memutuskan bersahabat dengan Al-Quran, kita tahu apa yang disukai oleh Al-Quran pada kita. Apa itu? Salah satunya adalah bahwa wajib hukumnya kita belajar makharijul huruf. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Membaca Al-Quran dengan cara-cara membaca yang benar. Nah, karena itu di dalam adabul ta'lim, ya, adab belajar Al-Quran itu adalah salah satu wajib hukumnya kita bermuajahah, bertemu langsung dengan gurunya. Kenapa? Di situ ada pelajaran makharijul huruf. Mempelajari tempat keluarnya huruf. Mempelajari cara menyebut huruf. Cara mengucapkan huruf. Karena huruf Arab itu huruf-huruf yang spesial, ya. Ada cara-cara membacanya. Berbeda hurufnya, maka berbeda artinya. Ya. Sama seperti misalnya di dalam surah Al-Fatihah. Kata iyyaka bertasydid dengan iyyaka tanpa tasydid itu jauh banget ya. Kalau kita bilang iyyaka hanya kepadamu ya Allah, aku menyembah. Tapi kalau iyyaka, penjelasan para ulama, matahari. Masuk kita kepadamu matahari aku menyembah gitu ya. Nah, jadi adab membaca Al-Quran, ada bersahabat dengan Al-Quran, salah satunya yang wajib kita lakukan ada, dan hukumnya fardu ain. Fardu ain wajib bagi kita semua untuk mempelajari cara-cara membaca Al-Quran yang baik dan benar dalam segala poinnya. Ya, belajar tajwidnya, ya, kemudian belajar makharijul hurufnya, belajar sifatul huruf, itu. Kemudian juga wajib hukumnya kita belajar makna dari apa yang kita baca. Kita mengaku cinta, bersahabat dengan Al-Quran, ya. Kita mengaku sayang dengan sahabat kita, tapi kita nggak tahu apa yang dia mau. Nah, ini juga salah sambung gitu. Sahabat KW bukan sahabat sejati gitu ya. Maka wajib nih hukumnya kita belajar makna Al-Quran. Tadi pada ayat yang dibaca tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwil dari Al-Quran itu kecuali Allah. Ada di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang dia tidak bisa diartikan seperti apa adanya. Ya. Tapi ada takwilnya. Maka wajib kita bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahli, tanyalah kepada pakarnya, tanyalah kepada orang-orang berilmu kalau kamu tidak mengetahui tentang sesuatu. Nah, ini ada intermezzo ya, musik di masjid itu orang lagi kerja bakti. Masih kedengeran nggak jelas suara saya? Jelas Masih saja. jelas saja. Ya, Jelas, alhamdulillah. Kak. Itu kasidahan di masjid itu orang lagi kerja bakti ya, kami sedang bangun masjid. Nah, jadi sahabat semua, adab bersahabat dengan Al-Quran itu akan melekat dalam diri kita
melalui kebiasaan kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah adab bersahabat dengan Al-Quran itu sekali lagi memahami, ngerti, tahu. Ya, tentu saja dengan kita belajar. Apa yang harus kita tahu? Di samping makna dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah mengamalkan isinya. Nah, kebetulan saya saya menulis disertasi yang judulnya, kebalik ya kalau di situ, apa kelihatan? Kelihatan saja. Bisa dibaca ya di sana? Bisa? Al-Quran Sains. Bisa saja. Nah, Ya, soalnya kalau di terus kamera saya, karena pakai kamera depan kebalik dia. Perspektif Al-Quran dan sains tentang konsep tartila. Jadi di dalam Al-Quran itu kan ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila." Ya, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, itu jadi satu disertasi. Satu disertasi untuk memahami konsep tartila saja itu. Nanti mungkin mudah-mudahan ada izin Allah kita akan berjumpa kembali. Nanti kita bahas tentang disertasi saya ya. Nah, beberapa poin isinya, nggak mungkin semuanya. Pada intinya bahwa konsep tartila itu Allah meminta kita kalau baca Quran jangan sekadar baca aja. Tapi dibaca, difahami artinya, dihayati maknanya, dan diamalkan. Gitu ya. Jadi itu tartila. Dan itu salah satu adab terpenting dari bersahabat dengan Al-Quran. Nah, kayaknya untuk penjelasan ke situ dulu dah ya. Sambil nanti kita ada tanya jawab. Demikian kami persilahkan. Ya, baik, Ustazah. Alhamdulillah. Jazakillahul khairan, Ustazah, atas ilmu dan waktunya untuk pemaparan materi pada pagi hari ini. Ummahat Solihah yang ingin bertanya tentang adab bersahabat dengan Al-Quran, boleh raise hand ataupun melalui room chat. Silakan. Iya. Lilis itu tunjuk tangan itu, Dek. Beliau nggak bisa pakai itu, nggak bisa pakai resen, dia pakai tangan, beliau pakai tangan. Umi Heni, silakan. Silakan Baik. jika ingin bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang nun jauh di sana dengan saya, karena saya berada di Jogja, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti pada datang ke Lombok ya. Kita Insya ketemuan. Allah, Ustazah. Meetup di Lombok, Mandalika. meetup. Amin. Baik, Disilahkan. Ustazah. Barakallahu fiik. Ustazah, terima kasih untuk ilmunya. Izinkan saya bertanya. Sebagaimana tertarik sekali dengan apa yang disebut dengan tartila ya Ustazah. Ini sebuah disertasi Ustazah nanti. Nah, bagaimana tartila itu untuk kita yang tentunya berbeda bahasa dengan asal dari dari kitab itu sendiri, kemudian juga mungkin lafaz-lafaz kita yang mungkin belum seperti yang diinginkan. Nah, bagaimana memahami tartila itu ke dalam bahasa kita, Ustazah, ke dalam bahasa Indonesia kita. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih untuk jawabannya juga. Iya, yang kedua ada? Ada Ustazah Umi Awis. Tafadhali Umi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ais, kalau namanya ini kayaknya Sunda nih, Jawa Barat nih ya. Betul. Di mana Bu Ais? Saya lahir di Majalengka, tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Wah, ini Nusantara dan Jepang nih. Iya. Ustazah, gini, saya tuh Masya Allah sedih banget ya. Masih banyak banget kekurangan saya. Saya baru sekarang di usia 62 tahun, saya baru belajar tahsin. Apalagi maksudnya baru-baru sampai ke artinya, maknanya. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan Ustazah? Masya Allah. Baik, Masya Allah Bunda Ais ya. Itu air matanya sudah
menunjukkan betapa cintanya sama Al-Qur'annya itu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi Ibu Heni ya yang pertama tadi ya, kita Baik jawab Ustazah. dua-dua dulu. Ibu Heni ya? Iya Ustazah, betul. Ibu Heni di Jogja sana, Masya Allah, salam kenal deh. Baik Ustazah. Bagaimana sih dengan konsep tartila lah, kita kan beda bahasane, beda logate, beda dialeke gitu ya. Gimana ini mau belajar Al-Quran dengan konsep tartila? Jadi secara umum, konsep tartila itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita membaca Al-Quran itu dengan perlahan. Nggak ada disebut pakai dialek A, dialek B gitu ya. Nggak ada. Tapi maksudnya dengan perlahan-lahan. Kalau baca Quran itu jangan ngebut-ngebut. Perlahan. Lah terus gimana tuh yang ngapal Quran? Kalau mereka murojaah kan, ngulang hafal itu cepet banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus gitu ya, mereka bacanya cepat tuh gimana tuh? Nah, itu beda cerita lagi. Mereka lagi murojaah, mengulang hafalan. Iya kan kalau ngulang hafalan 5 juz sekali duduk, ya nggak mungkin dia baca pelan gitu. Jadi yang dimaksudkan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita membaca Al-Quran itu dengan cermat, Bunda, ya. Permasalahan Baik. bahwa kita berbeda dialek, permasalahan bahwa kita berbeda cara kita mengucapkan huruf, sama kayak gini ya. Kami di Lombok itu dengan teman-teman, saudara-saudara kita di Bali ada kesamaan tuh. Kalau nyebut P-nya itu dalam banget, ya tebal banget gitu, P gitu. Kita gitu. Padahal Al-Quran itu kalau disebutkan tak ujung lidah kita, tak gitu ya. Kanzil, bukan tanzil gitu. Nah gimana nih? Lah makanya kan harus belajar dengan musyafahah, muwajahah. Belajar langsung dengan gurunya sehingga tahu, oh ya, T-nya bahasa Arab itu beda sama T-nya kita gitu. Kemudian ro ya, ro. Membaca ro. Kalau teman-teman kita di Sumatera, ro itu ro, ra, dibaca ra ya. Ya kayak gitu gimana nih? Di situ pernah ditanyakan bagaimana dengan kami yang dialeknya berbeda ya Rasulullah. Maka beliau sampaikan, membaca Al-Quran itu sab'ati ahruf. Sab'ati ahruf di dalam Al-Quran itu dimaksudkan adalah dengan 7 dialek. Bahkan ada yang mengatakan, para ulama kemudian ada tuh, ya qiraat sab'ah, ya. Bacaan Al-Quran dengan 7 macam cara membaca. Ya. Kemudian ada juga qiraat asyrah. Membaca Al-Quran dengan 10 cara membaca. Nah, itu kan yang kita pelajari di Ulumul Quran Hadis. Jadi cara-cara membaca Al-Quran itu salah satunya adalah dimaksudkan bahwa berbeda suku, berbeda cara mereka untuk mengucapkan huruf. Apalagi melakukannya beda-beda lagi. Coba nanti kita baca murotal teman-teman kita yang ada di Nigeria, ya. Kemudian teman-teman kita di Timur Tengah, teman-teman kita di Kufah, ya, di Basrah, di Irak sana, di Baghdad sana, beda lagunya itu beda gitu. Nah, tetapi dengan lagu-lagu yang berbeda itu tidak masalah. Yang terpenting adalah cara mengucapkan hurufnya. Jadi sama sekali tidak masalah Bunda dari mana, suku apa gitu. Cara melakukannya bagaimana, yang terpenting basically ya murattal itu atau tartila itu adalah membacanya perlahan, hati-hati, benar cara mengucapkannya gitu loh. Ya. Itu untuk Ibu Heni di Jogja. Kemudian Baik, Ibu Ustazah. Ais. Oke. Ibu Ais di mana tinggal tadi Bu Ais? Cirebon Ustazah. Di Cirebon ya. Masya Allah, ini jauh-jauh deh nih. Allah pertemukan di satu majelis, alhamdulillah. Bunda nanya, usia saya sudah 60, saya baru belajar tahsin. Bunda sayang, saya punya ibu. Jadi ibu saya ini seorang Chinese tulen ya. Ibu saya nama Cina beliau itu Goh Siulan. Jadi beliau seorang mu'alaf, menikah dengan ayah saya yang dari keluarga guru ngaji lah gitu ya, Muslim yang ya beliau-beliau ini mengajarkan Al-Quran dari kakek saya gitu ya. Orang Sasak Tulen gitu.
beliau menikah. Ibu saya ini benar-benar seorang perempuan rumah, ya. Beliau tidak pernah sekolah gitu karena ikut orang tuanya yang berniaga pindah dari Bali ke Lombok itu nggak pernah sekolah. Dulu kan sekolah rakyat ya, beliau nggak sekolah. Ya cuman belajar berhitung, belajar bisnis dari orang tuanya. Nah, sekedar bisa baca tulis. Itu ibu saya. Beliau benar-benar seorang perempuan rumah. Tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Nah, ketika saya kuliah, ya, beliau itu usianya sudah 50 lebih, 56 ke atas lah gitu. Pada saat itu beliau baru mulai belajar Iqra ya. Belajar Iqra mulai dari Abatasa itu, Ibu. Jadi karena kita sudah kuliah kemana-mana ya, Bapak yang ngajarin setiap selesai sholat diajarin gitu. Selama ini bagaimana cara belajarnya? Karena beliau nggak bisa baca tulis, beliau belajar sholat, bacaan sholat itu dari mendengar, dituntun gitu ya, ditalaki, dituntun. Baca Al-Fatihah dituntun sama Bapak dari awal beliau menikah, kemudian sampai punya anak cucu ya, cara belajarnya itu menghafal. Ya. Nah baru kemudian setelah ada Iqra gitu, sebenarnya sudah lama Iqra. Tapi pertama mungkin beliau malu gitu ya, nanya sama kita. Kemudian kita anak-anaknya juga sibuk belajar ini itu karena kita sudah percayakan ke Bapak nih yang ngajarin gitu. Ternyata pada usia beliau 56 tahun tuh beliau bilang, ajari saya Al-Quran. Nah di situ saya kaget juga, ya Allah, kenapa nggak kepikiran gitu mau nyimak bacaan ibu gitu. Karena kita udah lepaskan semua ke Bapak gitu ya. Nah itu beliau baru ya, saya mengajarkan beliau Iqra 1 tuh sama kakak sama adik itu. Setiap saat kita tuntun beliau untuk belajar. Dan sekarang beliau sudah nggak ada. Beliau wafat di tahun 2006. Itu beliau baca Al-Quran. Dan alhamdulillahnya kurang lebih 1 tahun itu beliau belajar makharijul huruf dan lain-lain sebagainya. Beliau selesai Iqra-nya, bisa baca Al-Qur'annya. Dan salah satu kebiasaan beliau ya suka baca Al-Quran. Walaupun pelan gitu ya, pelan bacanya. Dan beliau meninggalnya setelah bisa baca Al-Quran. Jadi kalau sekarang Bunda bilang, aduh saya telat. Ini nggak ada kata telat ya. Ini ada jamaah di Bali, beliau mulai belajar Al-Quran, tahsin dan lain-lain di usia 60 tahun. Dan menghafalkan Al-Quran ya di usia 60 tahun. Kemudian beliau selesai 30 juz itu di usia 80 tahun. Nah ini kan Masya Allah ini tamparan buat kita juga nih yang masih muda-muda ya. Kalau malas baca Quran, malas menghafal Al-Quran gitu. Kita malu sama beliau nih. Wisuda 30 juznya itu di usia 80 tahun. 20 tahun beliau belajar Al-Quran dan menghafal. Dengan sabarnya gitu. Jadi buat Bunda Ais, nggak ada kata terlambat. Dan 60 tahun tuh masih muda. Ya. Ya Bunda ya, jadi saya baru belajar tahsin, bagaimana mau belajar nafi. Oh ya, nafi itu bahasa Lombok, bahasa halus apa gitu ya. Belajar Al-Quran itu memang tidak bisa sekaligus. Kuliah Al-Quran, saya ambil S2. Ya. Apakah kemudian seluruh 30 juz Al-Quran itu kita pelajari? Enggak mungkin bisa selesai. Nah, belajarnya itu setahap-setahap sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sekarang Bunda belajar tahsinnya. Nah, kan bisa tuh baca-baca terjemahnya sendiri ya, baca Quran terjemahnya. Nanti digaris bawahi apa yang tidak dipahami. Loh, kok ini ada ada ayat yang saya nggak paham gitu. Karena memang ayat-ayat Al-Quran itu nggak semuanya berarti atau memiliki terjemah yang gamblang. Ada yang memerlukan penjelasan dari para ulama. Ada yang perlu sekali untuk kita kaji lebih dalam. Nah, jadi memang kita tidak diharuskan menguasai seluruh Al-Quran. Yang diharuskan adalah belajar semampu kita. Ya Bunda Ais ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakillah khair Ustaz. Nah, iya. Waktu kita berapa lama lagi Mbak Dian? Sampai pukul 7 sih saya. Masih banyak ya. Pukul 7. Sekarang 7.20. Di sini 7.20. 8 berarti di Lombok saya.
Lewat banget dong ini. Ya, Tadi ada silakan. yang ingin bertanya lagi, Ustazah Umi Citra, tafadhali silakan. Uminya Citra atau nama beliau Umi Citra? Umi Citra. Uminya Citra. Ya, dipersilakan. Terus umat yang lain jika ingin bertanya boleh silakan. Boleh raise hand atau melalui room chat. Ya, ditunggu ya. Lagi off mungkin. Ada lagi? Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau bertanya. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. ini dengan 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 Sinaga Febrianti, Ustazah. Bunda Shinagawa, Masya Allah. Makanya saya nanya, ini Shinagawa nama Jepangnya atau nama suami Nama atau apa? keluarga Ustazah, nama suami Ustazah. Waktu sebelum Oh, Masya berhijrah itu Allah. saya itu berhijrah baru 6 tahun Ustazah. Baru dapat hidayahnya gitu 6 tahun. Ya, Sebelumnya? sebelumnya ya nggak bisa ngaji Ustaz. Oh, aslinya Cuman, Jakarta ya? ya belajar tasin alhamdulillah udah 2 tahunan gitu ya belajar tasin. Alhamdulillah. Mm, Alhamdulillah. diajarin sama ya di sinilah kenal di Kim ini baru belajar tasin gitu Ustaz. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa aduh Ustaz jadi Wah, jadi terharu ya. Iya, memang membahas Al-Quran tuh kayaknya nyes gitu di hati ya. Rasanya nyes di hati. Monggo, monggo, Bunda. baik. Bagaimana kita menularkan energi positif kita kepada sahabat-sahabat kita gitu ya Ustaz ya. Kadang yang susah itu malah keluarga ya Ustaz ya untuk menularkan menebarkan dakwah kita gitu sahabat atau teman-teman terdekat kita di sini gitu ya Ustaz yang di Jepang nih Ustaz. Kalau di teman-teman online Masya Allah mereka tuh samina wa ta'alanya gitu ya. Teman di sini tuh mungkin karena ya sibuk dengan bekerja gitu ya Ustaz ya. Jadi untuk kita mengajak mereka untuk mencintai aku itu agak butuh pengorbanan gitu saja. Walaupun kita udah berusaha untuk memberikan motivasi, memberikan istilahnya kita sukarela mengajarkan mereka tanpa biaya apapun gitu. Cuman ya banyak aja gitu mereka tuh istilahnya ya yang sibuk kerja, yang janjian dengan anak ini dan itu sampai kadang-kadang saya sendiri juga suka akhirnya jatuhnya futur untuk ngajarin bisa saja ya. Iya gitu karena ya Allah kayaknya susah banget gitu ya ngajarin orang istilahnya yang deket gitu. Kalau yang jauh kayaknya mudah banget, yang deket kenapa susah gitu ya. Apa ini tantangan untuk saya karena saya kurangnya komunikasi atau bagaimana gitu ya. Atau kurangnya saya berbagi ilmu gitu ya. Eh, ada yang sebagian masih istiqomah gitu ya. Jadi saya masih fokus ke yang istiqomah aja gitu Ustazah. Cuman eh, maksud saya bagaimana kita menularkan rasa cinta kita ini gitu loh Ustazah kepada sahabat-sahabat kita agar sahabat-sahabat kita ini bisa sedikitnya lebih inginnya sih seperti saya gitu ya. Cuman kan kita kan semua orang kan beda-beda ya kemampuannya Ustazah. Eh, bisa dan tidaknya gitu ya. Apa bagaimana teknik dan triknya Ustazah untuk kita bisa eh, berbagi eh, kecintaan kita dengan Al-Qur'an itu kepada sahabat dan teman-teman dekat kita yang di sini gitu Ustazah yang di Jepang ini Ustazah. Jazakallah khairan Ustazah.
Wa iyyakum Bunda Febrianti. Masya Allah pertanyaannya ya. Pernah Rasulullah merasa sedih ketika beliau tidak bisa mengislamkan Abu Lahab. Lebih sedih lagi ketika Abu Talib, paman yang dikasihinya itu, dalam sejarah, dalam riwayat itu kan ada dua. Ada yang mengatakan sempat kok beliau syahadat sebelum meninggal gitu. Dalam riwayat yang lain menyebutkan tidak sempat. Makanya Rasulullah itu sedih banget. Nah, ketika beliau merasa sedih, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah SAW, innaka wahai Muhammad, sesungguhnya engkau la tahdi, nggak bisa memberikan hidayah, nggak bisa memberikan petunjuk, man ahbabta, orang-orang yang kamu cinta. Ya, walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Kan gitu. Kita kalau baca sejarahnya Abu Lahab sama Abu Jahal gregetan banget deh gitu ya. Tapi ya padahal beliau itu masih kerabatnya Rasulullah. Nggak jauh-jauh juga masih kerabatnya gitu. Tapi segitu dendamnya pada Rasulullah. Segitu jahilnya gitu. Segitu dendamnya segitu bencinya gitu. Yang lain Umar bin Khattab begitu kerasnya bisa masuk Islam. Lainnya Abu Jahal, Abu Lahab sampai disebut di dalam Al-Quran Al-Lahab. Ya disebut di situ. Nah tapi sekali lagi Bunda sayang, hidayah itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Walaupun yang ingin kita ajak berbuat baik itu adalah sahabat-sahabat, bahkan keluarga yang kita sayang, seperti Rasulullah. Terus bagaimana dong sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Allah juga memberikan kita tuntunan cara mengajak berbuat baik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbik bil mau'izatil hasanah. 1. Wajadilhum billati hiya ahsan. 2. Allah berfirman, serulah, ajaklah orang pada kebaikan. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang lain untuk menuju ke jalan Tuhanmu, ke jalan yang baik, ke hal-hal yang baik. Bagaimana caranya? Pertama, bil mau'izatil hasanah. Dengan pengajaran yang baik, dengan bahasa yang baik, cara-cara yang baik. Jangan karena kita gregetan terus kita menggunakan cara-cara yang arogan gitu ya. Enggak gitu, roh dakwah itu enggak gitu. Mau'izah itu pengajaran. Pengajaran kan bisa ucapan, contoh. Misalnya, kita kalau misalnya ayo ngaji yuk gitu. Kayaknya ngaji, kata-kata ngaji itu kayaknya banyak yang alergi. Ngaji itu kesannya datang ke masjid, duduk berlama-lama, dengerin aja gitu kan. Kalau pakai bahasa itu mungkin banyak yang kurang tertarik gitu. Tapi kalau misalnya bahasanya gini, Bun atau Kak atau Mbak, cobain deh ngaji yuk, sekali-sekali duduk ngaji yuk. Ternyata asik loh gitu. Kita bukan cuman bisa dengerin, tapi kita bisa curhat juga loh gitu. Lagi pula kalau kita curhat kepada orang berilmu kan, ada sajalah kebaikan yang kita dapat. Kemudian di samping kalau kita curhat juga kita bisa plong hatinya. Orang berilmu akan memberikan kita solusi-solusi yang insya Allah bisa menenteramkan hati kita. Udah gitu, tahu nggak sih gitu, senang juga kita ketemu sama teman-teman dari banyak daerah, ada yang lucu-lucu juga gitu ya, seru-seru gitu. Nah mungkin kalau seperti itu bisa ya pengalaman saya ya mengajak orang lain untuk berbuat baik seperti itu. Kemudian yang kedua majelisnya. Majelis kita ngajak orang berbuat baik itu nggak harus duduk diam di pengajian gitu. Ada yang sukanya ngumpul-ngumpul party-party gitu. Ya lewat kebiasaan mereka kita kemas dengan baik. Misalnya dia sukanya makan-makan, ya udah kita bikin acara makan-makan. Ayo dong rujakan di rumahku yuk gitu. Ini andai kata umpama misalnya ya
Yuk rujak kan di rumahku yuk. Kebetulan Bu Nur Laila ada di Jepang gitu. Ntar kita minta beliau mampir ke rumahku deh yuk. Sambil kita ngobrol-ngobrol santai nanti. Ya ngaji-ngaji ringan deh sambil makan-makan gitu. Jadi ini apa bahasa-bahasa yang tidak terlalu membuat orang alergi. Bil mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Nah, atau dengan bahasa yang baik. Nah, kemudian kita juga sampaikan ngajinya juga nggak lama kok gitu. Ini termasuk lama nih Mbak Dian ya. Mudah-mudahan nggak capek pada duduk itu nyimaknya. Nah, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun nanti ada perdebatan, berdebat itu pokoknya aku begini, begini, begini. Aku nggak bisa ngaji soalnya aku begini ya. Alasan kan selalu ada ya. Kalau hatinya lagi nggak pengen. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan bahasa yang terbaik. Kalau sudah ada orang banyak sekali cari alasan, langsung kita bilang, oh ya mudah-mudahan Allah ringankan kesibukannya sehingga ada waktu buat kita ngumpul bareng ya. Sama-sama kita ya ngobrol santai, tapi ada isinya gitu. Jadi betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita bahwa pertama kali, hidayah itu yang harus kita yakini, hidayah hanya datang dari Allah. Sehingga kita nggak kecewa. Aku udah 10 tahun ngajak-ngajak nggak mau, padahal dengan segala cara gitu. Lah bagaimana dengan Nabi Yunus? Nabi Yunus adalah Nabi yang mengajak umat itu berenang. Aku kene. Ya aku ndek kene. Ya, Halo? oke. Nah, Nah, gerak. jadi Nabi Yunus Baik, mengajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Waalaikumsalam. Afan saja, silakan dilanjut tadi ke pencet. Luar biasa. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Alhamdulillah pagi hari ini kita Itu kayaknya Eyang Nani ya. Sudah tutup ya. Dari tutup. Ada intermezzo ya. Nah, jadi Nabi Yunus berdakwah itu ratusan tahun. Ya. Tapi umatnya yang ikut sedikit, makanya beliau kecewa ditinggalin umatnya. Oleh Allah dikasih disentil tuh kan masuk di perut ikan paus gitu ya Nabi Yunus. Nah itu ya Allah aku capek deh ngajak mereka pada nggak mau gitu. Ya, bahasa sederhananya. Karena memang hidayah itu dari Allah, Bunda Shinagawa ya, Bunda Febri. Bukan dari kita. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa mengislamkan Abu Lahab dan Abu Jahal yang masih kerabat beliau. Jadi jangan kecewa. Tugas kita ngajaknya pun dengan pengajaran yang baik dan juga dengan kalau berdebat pun berdebat dengan bahasa terbaik. Nah kalau saya kalau sudah ngajak dan nggak bosan ngajak gitu ya, nggak bosan ngajak. Ya kemudian saya biasanya eh, ikut ikuti gayanya gitu. Dia suka makan-makan ya dia ngundang makan-makan. Ayo sekali-sekali saya ngundang makan. Saya selalu diundang. Bagaimana kalau sekali-sekali di tempat saya? Nah, pada saat makan itulah kemudian kita memberikan pengajaran-pengajaran ataupun juga menyampaikan hal-hal baik. Lama-lama dia akan merasakan bedanya party tanpa ada ruh agama dengan party makan-makan yang ada ruh agamanya. Lama-lama dia tertarik, alhamdulillah. Bahkan sekarang menjadi pendakwah juga, itu kan luar biasa. Luar biasa, Masya Allah, girahnya luar biasa. Bahkan ada yang pakai niqab juga ya, saya kalah, saya nggak pakai niqab. Artinya sekali lagi bahwa hidayah itu dari Allah. Kalau kita sudah berupaya ngajak, tetap tidak mau ya. Tugas kita selanjutnya adalah mendoakan. Sebut namanya dalam doa kita, ya Allah, sahabatku ini, bla 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 dan seterusnya. Itu ya, Ibu Febri ya. Ayo yang baru. Baru kenal. Baru kenal. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Wah iya. Assalamualaikum, boleh? Mbak Anjani silakan. boleh? Ya. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa nih? dari Rahma Oke. dari Bondowoso, Jawa Timur. Aduh, Masya Allah. Monggo, Bu Rahma. Pertama saya mengucapkan jazakillah khair, apresiasi yang sangat tinggi buat Ustazah yang telah menampar saya. Karena saya merasa belum
begitu memuliakan Al-Quran. Artinya ketika saya baca, saya tampil hanya seadanya. Saya tidak memuliakan dia dengan fisik saya gitu. Walaupun dalam keadaan berwudu, tapi ya saya tidak menampilkan yang terbaik untuk dia. Kemudian yang kedua, ini menelisik apa yang diungkapkan oleh sahabat saya Umi Sinagawa tentang bagaimana mendakwah kepada orang-orang sekitar. Kalau itu berkaitan dengan orang lain ya di luar kita, itu mungkin tidak terlalu kita pikirkan. Tetapi kalau itu berkaitan dengan orang terdekat kita, istilahnya suami atau anak mantu gitu itu. Ini yang kadang-kadang kita rada-rada nyesek. Jadi kalau kita bicara tentang agama, tentang Islam, tentang kebenaran gitu-gitu ya. Jadi istilahnya ditolak-tolaknya gitu ya. Jadi kadang-kadang ya Allah, kalau misalkan ini sudah tidak terlanjur gitu, rasanya ingin menghindar dari dia selama-lamanya. Tidak berdekat-dekatan dengan anak, tidak berdekatan dengan menantu gitu ya, biar kita tidak merasa apa ya terbebani gitu Ustazah. Terima kasih. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya. Bunda Rahma sayang, Masya Allah, Alhamdulillah. Sesungguhnya tidaklah muncul rasa ingin menebar energi positif pada orang lain kecuali Oke, ada suara ya. Apa nih saja? Ya, tidak akan muncul rasa keinginan mengajak orang berbuat baik tanpa di situ ada kasih sayang Allah pada kita. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sudah punya kepedulian sosial, ya, kita peduli sekeliling kita, sahabat, keluarga terutama, untuk mengajak mereka berbuat baik, dipastikan itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Rahmah itu rahmat itu kasih sayang Allah. Ini namanya Bu Rahmah juga gitu ya. Iya, Ustazah. Jadi itu yang pertama. Kita ada keinginan mengajak orang lain berbuat baik, itu yang pertama harus disyukuri. Oh iya, masih ada suara ya. Itu Eyang Nani kayaknya ya. Sudah ya? Iya. Halo? Iya, Ustazah. Iya, Baik. Jadi itu pertama. Munculnya keinginan mengajak orang lain berbuat baik itu harus kita syukuri. Itu karunia besar dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua seperti saya sampaikan tadi, bahwa hidayah itu datang dari Allah. Nggak bisa kita ngasih hidayah walaupun itu orang-orang terdekat kita. Bagaimana Nabi Lut tidak bisa mengajak istri beliau untuk berbuat baik. Bagaimana Aisyah, istrinya Fir'aun, tidak bisa mengajak suaminya berbuat baik, tapi dijanjikan surga oleh Allah karena kesabarannya. Bagaimana kemudian Rasulullah nggak bisa memberikan hidayah pada Abu Lahab dan Abu Jahal. Bagaimana Nabi Nuh tidak bisa memberikan hidayah ya mengajak putra kandungnya Kanaan untuk beriman kepada Allah. Kan nggak bisa. Apalagi kita. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Seperti tadi, setelah kita mengajak berbuat baik dengan cara-cara yang baik, maka tugas selanjutnya adalah berdoa kepada Allah. Bunda Rahma, saya punya anak 5 ya. Saya punya anak 5 dan mereka ini anak-anak milenial. Anak-anak milenial ini gangguan keimanan mereka itu banyak. Maka saya ingat ucapannya Aristoteles ya. Aristoteles itu pernah bilang begini, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Adibu auladakum fa innahum yuladu fi zamanin ghair zamanikum. Alimu atau adibu, ajarkan anakmu, didiklah anakmu
dengan baik karena mereka dilahirkan pada zaman yang tidak sama dengan zamanmu. Kita hidup di zaman kalau sekarang disebut Gen Z ya, anak-anak milenial gen terakhir gitu. Lah kita ini ada yang Gen A, Gen B, Gen C gitu, yang berpikirnya masih sederhana. Kehidupan kita masih kolot gitu ya, berpikir kita masih kolot dan berbeda sekali dengan dunia mereka. Saya juga mengalami itu. Ketika anak saya usia remaja, Masya Allah, mereka sekarang ada yang si kakak ya 25 tahun. Adik-adiknya 23, kemudian 20, ada yang 17, yang terakhir itu 14 tahun. Ini mereka gaya hidupnya itu berbeda sekali dengan kita. Ya kalau kita nasehatin, kadang mereka bikin kesel gitu ya. Keselnya itu kita marah tapi diajak canda gitu. Duh, mak gue lagi marah gitu. Padahal kita lagi marah nih. Nah, tapi saya teringat ucapan Aristoteles itu, maka pola mendidik mereka lah yang kita rubah. Salah satunya adalah ternyata anak-anak sekarang itu nggak bisa dikasarin. Kalau kita orang tua kasar, mereka bisa lebih kasar. Lalu apa yang kami lakukan? Pertama tadi menyadari bahwa innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Wahai hambaku firman Allah, hai Muhammad, kamu nggak bisa ngasih hidayah pada orang yang kamu cintai, yang kamu sayangi. Karena hidayah itu hanya dari Allah. Itu yang kami berdua dengan abinya sadari. Sehingga ya kita nggak bisa meminta anak kita itu sama seperti kita. Lalu apa yang kita lakukan? Apa yang kami lakukan, Bunda? Yang kami lakukan adalah sholat hajat untuk anak-anak itu. Misalnya si kakak, ya sebut namanya sholat hajat ya, habis sholat hajat ya Allah, kami doakan itu dengan bersuara, saya amin di belakang. Abinya doa ya Allah, mudah-mudahan si kakak, putri pertama kami, Nadia Qanitah binti Abdurrahman, mudah-mudahan dia begini. Nanti kita doa lagi anak yang kedua, ya Allah mudah-mudahan putra kami, Naufal Saddad bin Abdurrahman, terus sebut namanya Al-Fatihah, mudah-mudahan dia begini. Itu luar biasa Bunda, dengan izin Allah mereka berubah dengan sendirinya. Dan yang kebiasaan yang kami lakukan sampai sekarang itu sudah, kami berumah tangga sudah hampir 30 tahun ya. Jadi 15 tahun lebih itu kebiasaan yang kami lakukan pada anak-anak adalah mengusap kepala mereka ketika akan tidur, mencium keningnya dan mendoakan. Kenapa begitu? Pertama, supaya mereka tahu bahwa kita begitu menyayangi mereka. Supaya mereka tahu bahwa kita selalu mendoakan mereka. Dan dengan sentuhan itu kan sentuhan fisik itu ya, bahasa body language. Sayang, kemudian juga hubungan keterikatan batin yang besar. Karena 5 orang putra-putri kami itu semuanya homeschooling. Ya, mereka sekolah di rumah. Nah, itu panjang cerita juga tuh. Bagaimana kami menarik mereka dari sekolah, dari pondoknya untuk sekolah di rumah gitu. Setelah saya dan Abi ini ke panggung-panggung besar nih, si Tablik Akbar sampai ke Malaysia, Singapura, Brunei gitu ya, keliling negara untuk ceramah, meninggalkan anak-anak dipegang pengasuh gitu. Akhirnya kita memutuskan udah deh, beri saya kesempatan menjadi ibu yang sesungguhnya gitu. Melepas tidur mereka, melayani makan minum ya, masak. Saya sebagai ibu itu masak dan mereka makan dari masakan saya, masakan yang didoakan. Karena memang nggak mudah kita berdakwah pada keluarga kita sendiri. Nah, jadi dengan ikhtiar-ikhtiar kita, ya, ketika kita masak itu untuk suami dan anak-anak di rumah. Ketika kita masak itu kita doakan. Saya diajarkan oleh guru saya kalau kita masak cuci beras itu muternya kayak tawaf itu loh, berlawanan dengan arus jarum jam itu. Kita baca ya wadud, wahai Allah yang maha kasih sayang. Kemudian dalam hati kita berdoa, mudah-mudahan di makanan ini dimakan oleh siapapun seisi keluargaku itu membuat mereka makin cinta kepada Allah. Kita sholat hajat, doa kepada Allah. Ketika kita sujud terakhir, kita pun doa kepada Allah. Ya. Jadi luar biasa ibu-ibu sekalian, kekuatan doa seorang ibu, seorang istri. Saya akan melakukan hal yang sama ketika suami punya kekurangan. Berdebat dengan suami nggak usah deh, ya nggak usah. Suami itu ada egonya sebagai suami, jangan didebat, ya. Iya. Jangan didebat, tapi minta sama Allah. Laki-laki itu pantang didebat, ya. Karena memang ada rasa beliau sebagai seorang pemimpin, beliau memang seorang pemimpin dan harus kita besarkan rasa itu sehingga beliau punya rasa percaya diri menjadi seorang pemimpin. Jangan direndahkan.
Tapi ketika kita ada sifat beliau tidak kita suka, minta sama Allah. Dan Masya Allah Bunda sayang, 30 tahun saya menikah, hal yang paling menakjubkan yang saya rasakan adalah Allah merubah keburukan pasangan kita itu melalui doa itu ternyata. Bukan dari debat kita. Begitu juga pada anak-anak. Jadi untuk Bunda Rahma, rubah pola dakwah kita pada orang-orang tersayang. Anak dan menantu itu adalah anak yang Allah hadiahkan pada kita tanpa kita lahirkan. Tapi dengan pertalian pernikahan anak kita dengan dia. Dia sama dengan anak kita. Amanah Allah kepada kita sama, bahwa dia adalah anak kita. Tugas kita adalah menyayangi dia, berdakwah kepada dia dengan cara-cara yang baik. Kalau sudah dengan ucapan tidak bisa, dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan bahasa tubuh, ya mungkin nanti ada kesempatan berikutnya kita akan belajar tentang tuntunan Allah mengenai cara berkomunikasi yang Allah ajarkan kepada orang terdekat kita, pada sahabat, pada siapapun. Ya, pola komunikasi yang Allah ajarkan. Sehingga komunikasi kita menjadi efektif. Pada intinya adalah komunikasi yang paling efektif itu adalah komunikasi dengan cara-cara yang berkesan. Nah, saya pernah ingin berdakwah nih pada ponakan ya, anak ponakan, anaknya saudara gitu. Ini anak susah dibilangin gitu. Susah dibilangin, ngelawan. Nah, saya rubah polanya. Kalau saya ketemu, saya nggak ngomong. Saya cuma usap kepalanya. Kemudian dia dengar mulut saya berdoa. Sayang, gitu ya, perempuan gadis dia. Ya Allah, semoga kamu mendapatkan jodoh yang baik. Diusap kepalanya. Saya peluk, saya cium dia. Nah, ternyata dengan bahasa-bahasa itu dia lebih teduh ketika dinasehati, nggak ngelawan. Ya, apalagi nanti kepada pasangan. Bahasa kita kepada pasangan. Oh, ada kisahnya juga itu ya. Ada pengalaman jamaah. Berpuluh tahun mereka menikah. Hampir 25 tahun suaminya itu nggak mau sholat. Nangis beliau. Habis kajian tuh beliau datang ke rumah, beliau nangis. Dia bilang, Ustazah, apakah saya dosa gitu? Saya punya suami yang nggak mau sholat. Lalu bagaimana saya melayani suami saya dapat pahala nggak? Suami saya itu, ya katanya kan orang kalau nggak sholat sama aja dengan binatang gitu. Sama kayak binatang ternak. Balhum adallu dalam Al-Quran. Orang yang tidak beribadah pada Allah tuh seperti binatang ternak. Ya, kal an'ami balhum adallu, bahkan lebih sesat lagi. Kalau dia seperti binatang, Ustazah, bagaimana saya punya pahala melayani dia? Udah sedih banget. Lah, saya menyampaikan seperti tadi. Pertama, hidayah itu datang dari Allah. Tugas kita berdakwah dengan cara yang baik. Kalau itu semua udah nggak bisa, yang ketiga nih doa. Terus doa, terus doa. Suami itu pantang diajarin, pantang didikte gitu ya. Maka tugas kita berdoa. Dan alhamdulillahnya Bunda, dari beliau datang ke rumah saya itu 3 tahun kemudian beliau datang lagi dengan air matanya. Beliau bilang apa? Ustazah, hari ini adalah hari pertama saya sholat berjamaah bersama suami saya. Dan sampai sekarang, alhamdulillah. Itu hidayah. Dan doa seorang istri, Bunda sayang, mau apapun profesi kita sekarang ini nih, di telapak tangan kita nih, para istri nih, para ibu nih, para mertua nih, Allah memberikan kekuatan doa yang luar biasa di kedua belah telapak tangan kita. Maka gunakanlah kehebatan itu untuk mendoakan pasangan, anak-anak kita, menantu kita. Di kedua belah telapak tangan Bunda, saya sekarang ini, kita perempuan, apakah kita sebagai anak, ya, apakah kita sebagai istri, sebagai ibu, ini Allah berikan kedua telapak tangan kita ini ajaib. Ajaibnya apa? Ada doa yang ijabah di sini. Tanpa melihat apa profesi kita. Mau jadi ustazah, mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi apa saja. Di tangan seorang istri, di tangan seorang ibu. Ada doa yang ijabah. Ayo, manfaatkan itu. Dengan doa. Mengusap kepala mereka. Dengan kasih sayang dan doa kita. Ada doa yang ijabah di kedua belah telapak tangan kita, Bunda. Sampai kapan itu? Sampai kita mati. Tangan seorang anak yang berdoa untuk orang tuanya itu ijabah. Tangan seorang sahabat yang berdoa untuk sahabatnya itu ijabah. Bahkan Rasulullah sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, da'watul mar'i li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya, untuk sahabatnya yang jauh, itu ijabah. Rasulullah Bu jamin.
Apalagi mereka ada pertalian darah dengan kita, orang tua kita, anak-anak kita, menantu kita. Sayangi menantu ini yang merupakan hadiah dari Allah untuk kita. Dia menjadi anak kita tanpa kita lahirkan. Maka dia adalah hadiah besar dari Allah. Sayangi, didik dengan penuh kasih sayang, dengan ketulusan doakan. Insya Allah dengan ketulusan doa dan doa ijabah yang Allah titip di kedua belah telapak tangan kita semua. Kita semua. Semoga Allah mengijabah doa kita untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khair Ustazah. Semoga kesabaran ada di dalam dada saya seterusnya sampai ajal Amin, tiba. amin. Insya Allah, insya Allah. Kecintaan bunda itu modal besar. Kepedulian bunda itu modal besar. Ya, moderator bagaimana? Ya, alhamdulillah. Masih ada 2 pertanyaan lagi di Oh, nggih, yang monggo. chat. Dari Fitratul Islamiyah. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan izin bertanya, apakah bagaimana membaca Al-Quran yang benar? Insyaallah. Dan satu lagi saja, Afwan dari Umi Ois tadi. Ada satu lagi pertanyaan, apa yang harus dilakukan? Saya lagi pemulihan pasca stroke yang sesuai dengan syariah, sesuai Al-Quran dan hadis. Apakah dengan berikhtiar berobat ke dokter berarti kita tidak yakin dengan Al-Quran sebagai penyembuh? Maaf, gimana? Apakah dengan kita berobat ke dokter? Sebentar. Apakah dengan kita berikhtiar berobat ke dokter berarti kita tidak yakin dengan Al-Quran sebagai penyembuh? Oh, baik. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana caranya belajar gitu ya? Bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar? Ya, Mbak siapa tadi? Mbak Islami ya? Ya, Fitratul Islamiyah, Ustazah. Mbak Fitra. Itu dari mana Mbak Fitra? Silakan, Mbak Fitra dari mana? Tidak ada sebenarnya. Oh iya, Fitratul? mungkin. Ini? Dari mana beliau? Iya dah, dari mana-mana dah. Pertanyaannya udah jelas ya. Pertanyaannya bagaimana sih yang disebut membaca Al-Quran yang baik dan benar? Nah, membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu adalah sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Bahwa mengucapkan huruf hamzah dengan ain itu berbeda. Ya, sesuai dengan tuntunan agama. Bagaimana membaca Al-Quran yang sesuai dengan tuntunan agama? Membaca huruf-hurufnya itu, cara membaca hurufnya baik dan benar. Ya, kemudian bacanya tidak terburu-buru. Nah, itu untuk belajar makharijul huruf kan nggak bisa sehari dua. Pelan-pelan. Ya, saya waktu datang ke Singapura, saya bertemu dengan seorang imam di sana namanya Ustadz Jasman. Beliau bercerita ada seorang bule, orang Amerika, datang ke masjid. Oh ini ustadznya heran dong gitu. Ini ada orang bule datang ke masjid mau ngapain gitu. Pertama ditanya apakah dia seorang muslim? Bukan. Saya bukan seorang muslim gitu. Oh jadi Anda datang ke masjid apakah berniat mau masuk Islam? Enggak gitu. Saya enggak mau masuk Islam juga gitu. Saya cuma mau diajarin bahasa Arab. Saya cuma mau diajarin huruf Arab. Ini huruf Arabnya kok kayak toge ya, melingkar-melingkar aneh gitu. Coba saya diajarin. Nah, oleh Tuan Imam, ini beliau ada di masjid tertua di Singapura, di Masjid Kampung Siglap namanya. Saya waktu datang ke Singapura, tinggal di ada apa ruang VIP untuk tamu di masjid itu. Kami tinggal di sana 2 minggu dan saat itu beliau, Tuan Imam ini berkisah. Jadi orang Amerika ini diajarin tuh sehari dia belajar 1 huruf, 2 huruf gitu terus itu sampailah selesai pada huruf ya. Nah, pada terakhir kalinya selesailah beliau belajar huruf-huruf hijaiyah. Bagaimana menyebutkan huruf ha ya, kemudian kha menyebutkan huruf ha itu kan beda. Hamzah ya dengan a, hamzah dengan ain beda. Ta dengan qa ya, itu beda. Itu dia pelajari detail sekali. Sampai kisahnya Tuan Imam ini sampailah
si bule ini selesai belajar makharijul huruf, tempat keluar huruf dan cara menyebutkan huruf itu. Last day, dia datang lagi ke masjid. Dia bilang, Tuan Imam, thank you very much. I will back to my country soon. Saya mau kembali ke negara saya dalam waktu dekat. But please, before that, let me how to be a Muslim. Let me know how to be a Muslim. Ini imam kaget dong loh. Ini ada apa nih gitu. Kemarin pas waktu baru datang saya tanya mau masuk Islam enggak. Nah, kenapa ini tiba-tiba kok why you wanna be Muslim? Kenapa Anda ingin menjadi seorang Muslim? Apa jawaban orang bule ini, orang Amerika ini? Dia bilang, I learned the huruful hijaiyah. And I know this is not from the human. This is, yes, from the God. Dia bilang, saya setelah belajar huruf-huruf hijaiyah ini, barulah saya yakin bahwa huruf-huruf hijaiyah ini bukan dari manusia, bukan karangan manusia, bukan dari budaya manusia. Tapi huruf-huruf ini adalah datang dari Allah. Karena dia spesial sekali. Ya. Ada rasa yang sangat berbeda sekali ketika saya menyebutkan huruf. Ketika saya menyebutkan huruf-huruf Arab itu ada rasa yang berbeda sekali. Ini berbeda dan ini pasti bukan ciptaan manusia. Jadi sekali lagi kalau ditanya bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, saya sampaikan membaca Al-Quran yang baik dan benar itu adalah yang sesuai dengan tajwidnya, ya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasanya, kaidah-kaidah hurufnya. Nah itu nih. Ya, mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan kita bertemu kembali untuk sama-sama belajar mengenai makharijul huruf. Kita belajar mungkin dalam satu pertemuan nggak mungkin bisa langsung selesai ya. Tapi kita belajar satu persatu, atau bisa juga melalui YouTube, banyak pokoknya. Belajar makharijul huruf, buka YouTube, belajar makharijul huruf dari A sampai Iya gitu. Alif sampai Iya itu ada. Nah, kedepannya mudah-mudahan kita semakin bersemangat mempelajari Al-Quran. Dan sebagai pamungkas ya, saya ingin menyampaikan sebuah riwayat dari Imam At-Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha." Rawahu Tirmizi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Dia mendapatkan kebaikan. Ya. Falahu bihi hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Yang satu kebaikannya itu nilainya 10 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala aqul, sabda Rasulullah, aku enggak bilang loh ya, alif lam mim itu satu huruf. Aku nggak bilang alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Walakin, tetapi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Rasulullah SAW menyampaikan, aku nggak bilang bahwa alif lam mim satu huruf ya, tapi alif satu, lam satu, mim satu. 3 kali 10 sudah 30 pahalanya di sisi Allah. Terus ada yang nanya, bagaimana dengan kita? Ustazah, kita baru belajar Iqra 1. Iqra 1 halaman 1. Bacanya cuma alif sama ba doang. Ya. A, ba gitu. Karena kan kalau baca Iqra langsung dengan barisnya ya. A, ba, a, ba ya. A, ba, a gitu. Gimana tuh, dapat pahala nggak? Yes. Kalau ikut pada sabda baginda Nabi SAW dalam surah At-Tirmizi ini, maka setiap huruf yang kita ucapkan itu nilainya 10 kali lipat. Kalau huruf itu diulang ya 2. Aba. 2 huruf. Diulang lagi. Coba gimana bunyinya yang benar. Aba. Sudah 2 kali, sudah 4 huruf. Terus begitu. Bayangkan. Begitulah Allah memuliakan para sahabat-sahabat Al-Quran.
Belum lagi ketika dia berwudu, Allah lipat gandakan lagi 25 kali lipat pahalanya. Itu yang 25 kali lipat satu hurufnya, Allah lipat gandakan lagi sampai ke bilangan yang hanya Allah yang tahu dengan pahala yang tidak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendakinya dengan bilangan yang tidak terbatas. Sesuai dengan keikhlasan, ketulusan, kecintaan kita membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu tentang bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kemudian dari Bunda Ais tadi, pemulihan pasca stroke. Apakah kalau kita berobat ke dokter itu artinya kita tidak yakin bahwa ada penyembuhan melalui Al-Quran? Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran juga mengingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib, merubah keadaan seseorang kalau orang itu tidak berupaya melakukan perubahan. Ya termasuk ikhtiar kita untuk sehat. Kita sakit nih, tapi kita nggak berikhtiar untuk sehat. Ada orang bilang, ya kalau ibu-ibu kan yang paling mereka alergi dengar itu kalau dibilang gemuk tuh. Ya, nggak mau dibilang gemuk, tapi hobinya ngemil. Ya, atau dia hobinya ngemil, ketika ditanya apa Bu cita-citanya, oh saya pengennya cita-cita saya jadi orang langsing. Ini orang yang punya cita-cita tapi dia tidak mau ikhtiar gitu ya. Jadi Allah tegur kita, lakukanlah ikhtiar semaksimal mungkin, disertai dengan doa dan sholat hajat kita, kemudian membaca Al-Quran juga bagian dari penyembuhan. Nah itu nanti ya di dalam disertasi saya juga itu memang ternyata saraf-saraf itu bisa diaktifkan, saraf-saraf yang sudah mati itu, kan orang stroke ada saraf yang mati ya, ada saraf yang terganggu. Nah, dengan membaca murattal Al-Quran itu ternyata bisa mengaktifkan kembali saraf-saraf kita, merenewing ya. Makanya saya bilang orang yang cinta Al-Quran itu juga sebenarnya dia sudah melakukan treatment anti-aging. Kenapa? Karena salah satu faidah dari membaca Al-Quran yang ada dalam disertasi saya itu adalah mengaktifkan kembali sel-sel saraf yang sudah mati. Nah, jadi sekali lagi stimulus sel otak dalam pengaruh membaca Al-Quran secara murattalan itu kan belum kita bahas ya, panjang lagi nanti bahasannya. Dan memang benar Bunda, membaca Al-Quran itu bisa mengaktifkan sel-sel saraf kita yang sudah mati. Itu benar. Nah nanti apa dan bagaimana itu perlu waktu untuk kita jabarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Pemaparannya sangat jelas saja, Masya Allah. Semoga kita semua bisa mengamalkan. Sudah pukul 7, Ustazah. Amin ya Rabbal Alamin. Oh, nggih. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sama-sama kita telah mendengarkan tadi qiraatul Quran beserta tilawahnya dan juga pemaparan materi serta diskusi tanya jawab yang jawabannya Masya Allah semoga menjadi motivasi untuk diri kita sendiri dan bisa mengajak keluarga dan orang-orang terdekat kita Insya Allah. Amin. Ustazah, ada mohon dipilih 3 penanya terbaik pada kajian pagi hari ini untuk menang hadiah pulsa nanti. Insya Allah. Masya Allah, gitu ya. Iya, Ustazah. Ini kalau saya disuruh memilih nih, bagaimana memilih dari semua yang disayangi dan semuanya baik gitu. Tapi ya tetap harus memilih berapa orang yang harus dipilih? 3, Ustazah. 3 orang ya. Ya. Ini tadi yang pertama ada, saya catat dulu namanya ya. Tadi ada Bunda Rahma dari Bondowoso. Kemudian ada 5 ya penanya tadi Mbak Dian ya. Iya, Ustazah. Dan saya 4 jadinya karena Bunda Ais kan ada 2 kali. Wah, kenapa nggak semuanya aja ada 4 orang ini Mbak? Harus milih 3 gitu? Ustazah. Ya nggak apa-apa, ada saja 5 saya tadi. nggak usah Ustazah, saya kan panitianya yang Pengurus terlibatnya aja, Masya Allah. Jadi kasih hadiah-hadiah kepada semua selain panitia gitu Mbak Dian. Iya. Masya Allah. Iya kan? Masya Allah. Karena semua pertanyaannya luar biasa. Jadi sekali lagi dikasih hadiah-hadiah selain panitia.
ada Bunda Rahma, ya, kemudian ada Bunda Fitra, kemudian siapa lagi tadi? Bunda Ais, gitu ya. Kan 3 sudah itu ya. Nah, Ada itu. satu tadi ya, Umi Heni. Umi Yang Heni, pertama tadi apa pertanyaan beliau ya? Mendoakan, apa tadi tuh? yang Kerja kiraat ya Ustazah. Tartila. Iya, mana sih yang dimaksud dengan tartila? Itu juga pertanyaan fundamental. Jadi saya rasa 4 orang ini harus dikasih hadiah. Nanti kalau tidak ada dari panitia, dari saya dah yang keempat gitu. Ya, Masya Allah. Masya Baik, Allah. Ustazah. Luar biasa. Ya, yang nanti untuk penanya yang keempat itu biar dari saya hadiahnya juga nggak apa-apa. Saja biar Insya Allah. saja dari panitia saja. Masya Allah. Ah, Jazakillah. iya. Iya, ini karena penanya cuma 4 ya. Hanya Ya, seru-seruan Ustazah. aja Ustazah, pulsa juga Ustazah. Masya Allah. Nah, itu dia. Iya kan? Karena gini, dari pertanyaan-pertanyaan beliau itu diskusi kita menjadi hidup kan? Nggak pernah kita bayangkan, nah itu beliau tanyakan. Jadi diskusi kita menjadi sangat berwarna. Jadi begitu ya Bunda Febri dan Mbak Dian. Ya, baik, Alhamdulillah. Selamat kepada umahat yang sudah bertanya dan memenangkan hadiahnya. Insya Allah berkah ya, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah ridho dengan pertemuan kita pada pagi hari ini. Amin. Kesempurnaan Betul, hanya betul. milik Allah. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada umahat saya mohon maaf apabila ada salah dan hilaf dalam memandu kajian pagi hari ini. Karena kita sama-sama belajar ya, Masya Allah. Ustazah, kita tutup kajian pagi hari ini dengan doa dari Ustazah. Tafadhali Ustazah. Oke, baik ya. Mari sama-sama kita melafazkan doa selesai ngaji. Biasa kalau di pondok ya, selesai ngaji mereka membaca doa khatam Quran. Sebelum saya berdoa, nanti kita sama-sama dulu membaca doa khatam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran. Sama-sama. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Baghfirna mimma nuksina minhum majahil Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala nabi wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اغفر لنا ذنوبنا فإنك أنت التواب الرحيم إنك خير الرازقين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa kami dan kedua ayah bunda kami. Sayangi beliau berdua melebihi kasih sayang beliau kepada kami semasa bayi. Duhai Allah, Engkaulah yang bisa membalas setiap tetes ASI ibu kami. Engkau pula yang bisa membalas setiap tetes keringat ayah kami. Maka berikanlah beliau tempat terbaik di sisimu di surga Firdausmu. Dan bahagiakanlah yang masih hidup dan bersama kami. Akhir hidup beliau adalah akhir hidup yang bahagia, damai hatinya, tenang jiwanya. Dan berilah kesabaran kepada kami untuk merawat beliau di masa-masa tuanya. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang taat beribadah kepadamu ya Allah.
Ya Allah. pasangan dan keturunan yang menenteramkan hati kami, dan jadikanlah kami semua teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin khuluqana bi khuluqil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Duhai Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Perindahlah budi pekerti kami seperti yang ada di dalam Al-Quran, dan masukkanlah kami ke dalam syurgamu dengan syafaat Al-Quran. Ya Allah. Allahumma rzuqna minal hafidhin Al-Quran al-amilina bih. Duhai Allah, ij'alna min hamil Al-Quran wa ahli Al-Quran. Duhai Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hambamu yang selalu bersahabat dengan Al-Quran, menjadi hambamu yang sentiasa berbahagia membaca, menghafalkan, dan mengamalkan Al-Quran. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah kami ya Rabb dalam bersyukur kepadamu, berzikir kepadamu, dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Allahumma rzuqna sihhata wal afiyata wa husnal khuluq warzuqna husnal khatimah. Duhai Allah, kurniakanlah kepada kami kesehatan, keafiatan, dan budi pekerti yang indah. Amin ya Duhai Allah. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hanya Engkau yang mengetahui berapa lama lagi sisa usia kami. Engkau yang mengetahui di belahan bumi mana Engkau akan memanggil kami. Engkau yang Maha mengetahui bagaimana cara kami akan kembali kepadamu. Tetapi bagaimanapun itu ya Rob, izinkanlah kami pulang kepadamu dengan husnul khatimah. Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Allah, karuniakanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau orang Sasak bilang matur tampiasi. Terima kasih yang setinggi-tingginya atas semua perhatiannya. Tunas Agung Ampura, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilafan. Ada pantun buat teman-teman semua. Sembang-sembang ke Pantai Kuta. Sepi ah. Sembang-sembang ke Pantai Kuta. Takjub hati dengan pencipta. Rasa hati saya ni nak sembang sembarangan. Apa dah habis waktunya. Masya Allah. Ada satu lagi. Jalan-jalan ke Gunung Kidul. Jangan lupa beli tiwul. Beli juga saja saya. Sahabat-sahabat semua yang cakep-cakep, yang pipinya gembul-gembul. Saya lebih cakep. I love you full. I love you. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup kajian pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Selamat beraktivitas, selamat berakhir kaji. Allah khairan ummah yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Mbak khair. Anjani. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Untuk hadir untuk saya mungkin bisa Iya, doa kafaratul majelisnya belum? Ya, doa kafaratul majelisnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bye-bye. Bye. Kasihan Ustazah. See you later, pamit undur diri ya. Ya Ustazah, Ustazah. saya juga undur diri ya sahabat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.